Saudara, momen melipat kertas saat konferensi pers Komnas HAM jadi viral dan muncul narasi ada yang ditutupi dari pengungkapan kematian Brigadir Yosua. Namun Komnas HAM menegaskan lipatan kertas itu untuk melindungi identitas keluarga Yosua. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam bilang ada nomor ponsel keluarga saat ia menjabarkan sebuah kertas dalam konferensi pers. Di situ terdapat nomor ponsel keluarga Yosua, sehingga melipat kertas itu dilakukan untuk lindungi data keluarga. Agar, karena itu jejaring itu ada nomor-nomor telepon dan sebagainya, agar nomor-nomor telepon itu khususnya yang di sana terdapat nomor telepon anggota keluarga itu tidak terpublikasi. Ya, saya setuju, kami setuju dengan Pak Johnson Panjaitan, salah satu pengacara dari keluarga, bahwa memang harus ada sistem perlindungan terhadap pihak keluarga Joshua. Kapolri sudah menegaskan pengungkapan kematian Brigadir Yosua dilakukan transparan. Namun apa saja masukan agar kasus ini diungkap lebih terbuka? Kita akan bahas bersama dengan pengacara keluarga Brigadir Yosua, ada Mansur Febrian, dan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas. Baik. Selamat sore, Pak Mansur, lipatan kertas jadi sorotan. Apakah keluarga, kuasa hukum keluarga juga merasa ini ada yang ditutupi dari Komnas HAM soal yang kemarin viral itu, Mas Mansur? Baik, Ibrahim, terima kasih. Terkait adanya di TikTok, mungkin saya melihat adanya lipatan kertas yang dilakukan waktu itu pas ketika konferensi pers daripada Komnas HAM, justru jadi menambah banyak pertanyaan daripada publik ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena yang disampaikan ketika konferensi pers adalah mengidentifikasi katanya CCTV daripada Magelang sampai dengan Jakarta. Namun ada perbedaan lagi statement bahwa itu melindungi nomor telepon ataupun identitas daripada keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam identifikasi CCTV tersebut ada identitas keluarga almarhum? Jadi hal-hal inilah yang membuat publik sekarang semakin bertanya-tanya. Sepertinya kok Komnas HAM jadi bemper, kemudian jadi corong daripada Polri, kan jadi seperti itu pertanyaannya, Ibrahim. Jadi meragukan Komnas HAM yang awalnya imparsial, seperti itu, Pak Mansur ya? Tentunya publik menilai sekarang seperti itu, karena kenapa sekarang yang selalu konferensi pers dan menyampaikan sesuatu hal terkait penemuan adalah dari pihak Komnas HAM. Sedangkan Komnas HAM ini dari awal menyatakan kami independen, kami mengungkap perkara ini secara independen, tidak di kanan tidak di kiri. Kami sangat menghormati dan kami sangat percaya rekan-rekan pada Komnas HAM ini profesional. Namun akhir-akhir ini katanya telah menerima CCTV, kemudian bukti-bukti lain. Namun disampaikannya kita tanya ya. Kayak belum spesifik begitu. Kita tanya ke Mas BK. Mas BK, ada anggapan seperti itu tanggapannya, Mas BK? Kalau ditutupi, jelas ada yang ditutupi karena dilipat oleh Pak Anam. Pertanyaan publiknya kan apa yang ditutupi. Jadi yang ditutupi itu ada dua bagian. Yang pertama adalah jaring-jaring komunikasi. Begitu. Antar orang-orang yang terdekat dengan Brigadir Joshua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nomor-nomor handphone dari orang-orang yang dekat dengan Brigadir Joshua, termasuk nomor dari keluarga Brigadir Joshua. Itu di situ. Kenapa kemudian ditutupi? Itu yang tadi disampaikan, bahwa Komnas HAM melindungi data pribadi. Kecuali kalau data tersebut disetujui oleh yang bersangkutan untuk dibuka, tentu saja akan dibuka. Tetapi ini dalam kerangka penyelidikan, tentu saja tidak boleh dibuka. Kalau tadi ada pertanyaan kenapa menuliskan nomor data keluarga, kan itu yang diselidiki soal temuan CCTV. Begini, itu ada dua sekuen.
Yang pertama, Pak Anam menjelaskan soal CCTV. Kami sudah dapat 20 video dari 27 titik. Itu yang pertama. Yang kedua, sekuen yang kedua adalah menjelaskan soal handphone. Kami sudah menerima 2 handphone. Dan ini masih kami akan dalami minggu depan karena masih ada data-data yang di tangan penyidik. Karena belum diolah katanya. Nah, karena itulah kemudian Pak Anam menyampaikan soal seldam. Seldam itu adalah diagram kumpulan soal rekaman komunikasi yang dikumpulkan oleh penyidik selama 3 bulan terakhir. Ada seldamnya, ada raw materialnya. Jadi itu yang kemudian disampaikan pada saat konferensi pers dan itu kemudian dianalisa macam-macam. Tetapi tentu saja analisa publik ya kami hormati. Tanggapannya, Mas Mansur, seldam itu? Seldam, baik. Karena yang sedang ramai dalam pemberitaan adalah awalnya terkait CCTV sudah teridentifikasi. Dan itu sangat ramai adanya pelipatan. So, kalau waktu itu mungkin dijelaskan bahwa ini adalah file dump dan ini ada nomor keluarga, kami tidak mungkin membuka ini, mungkin clear di masyarakat. Dan kemudian kalau boleh kami juga memberikan masukan, kami sampai hari ini masih menghormati dan menunggu daripada hasil tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Namun lagi-lagi ada statement-statement berbeda daripada rekan-rekan Komnas HAM dengan Polri. Contoh, waktu itu Karopenmas menyatakan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo sebagai Kadif Propam nonaktif saat ini tidak ada di lokasi. Namun hal itu terpatahkan oleh rekan daripada Komnas HAM bahwa beliau ada di lokasi. Itulah satu dari 2 pertanyaan dari kami pribadi dan juga mungkin dari publik seperti itu. Oke, Pak BK minta keterbukaan, tanggapannya Pak BK. Ada 2 poin. Yang terkait dengan seldam, itu saya kira Pak Anam dalam konferensi pers yang melipat itu sudah dijelaskan bahwa itu seldam. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada perbedaan, ya kami menemukan fakta itu yang disampaikan. Bahwa kemudian ada perbedaan, ya tentu saja mungkin ada begitu. Dan nanti kalau ada perbedaan, disalahkan. Kalau sama, disalahkan. Tapi yang jelas, kami kan bekerja berdasarkan fakta dan temuan yang ada. Dan itu kami sampaikan perkembangannya setiap saat, setiap waktu, begitu, ketika ada kemajuan-kemajuan dari pemantauan dan penyelidikan. Tapi tentu saja tadi kritik dari Mas Mansur, masukan dari Mas Mansur, ya kami terima, begitu, kami hormati. Dan itu juga jadi semacam, penjaga lah bahwa kami harus bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan independen. Saya kira itu, Mas. Kalau perbedaan tadi apa yang salah, Mas Mansur? Kan bukan perwakilan Polri juga. Ya, yang disoroti oleh kami adalah bahwa Komnas HAM ini kan independen dalam mengungkap perkara. Tentunya jangan ataupun tidak melebihi daripada apa yang sudah dibentuk oleh Polri, yaitu sebagai tim sus. Kita mengutip perkataan Pak Presiden, ini harus terbuka secara terang benderang dan juga itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi apabila memang bukti-bukti tersebut masih terlalu dini, terlalu prematur, menurut hemat kami mungkin jangan serta-merta juga disampaikan kepada publik serampangan begitu. Karena ini berbenturan dengan statement yang lain. Apakah memang sudah sinkron dengan alat bukti dan keterangan saksi yang sudah ada, atau hanya baru identifikasi sepintas, kan seperti itu. Jadi itu yang dimaksud Anda tadi, jangan melebihi, seperti itu? Betul, karena sifatnya Komnas HAM kan independen. Esensi Komnas HAM kalau menurut hemat saya pribadi adalah mencari sebetulnya siapa sih pelaku daripada ini, karena sudah ada korban, kan seperti itu. Harusnya ke arah sana, kalau menurut hemat saya pribadi. Karena sudah ada yang meninggal, pasti siapa sih tersangkanya. Apakah kan ini bukan bentuk keterbukaan dari Komnas HAM menurut Anda, Pak Mansur? Nah, keterbukaan yang disampaikan oleh rekan-rekan Komnas HAM ini menimbulkan banyak pertanyaan di publik. Kenapa masih ada perbedaan statement dari Komnas HAM dengan daripada Polri? Harusnya kan ada sinkron, dalam artian berdasarkan bukti yang sudah dihimpun oleh tim sus, kami himpun, kami identifikasi secara independen oleh Komnas, ketemu inline lah, dalam artian untuk
semakin terang gitu. Oke. Jangan semakin menimbulkan banyak pertanyaan. Malah menimbulkan pertanyaan, Mas BK. Begini, pertanyaan di publik akan selalu ada. Siap. Apapun langkah Komnas, apapun langkah tim sus, apapun kebijakan Presiden dan Pak Mahfud atau siapapun, itu akan ada. Itu sudah kondisi alamiah bangsa Indonesia. Akan selalu ada pertanyaan. Tetapi yang kami maksud ada dua ya yang ingin kami jelaskan. Yang pertama soal independen. Kami bekerja sesuai dengan mandat undang-undang Komnas HAM sebagai lembaga negara independen. Artinya kerja-kerja kami itu tidak terpengaruh oleh siapapun, oleh tekanan apapun kecuali data dan fakta. Dalam kasus Brigadir J ini, bahkan kami memulainya bukan dari soal jenazah terlebih dahulu. Kami memulainya dari keluarga Brigadir J. Kami ke Jambi, pertama kali pihak yang didatangi oleh Komnas HAM adalah keluarga Brigadir J. Karena kami ingin menggali seperti apa keterangan, info, data yang dimiliki oleh keluarga Brigadir J. Setelah itu baru kemudian kami memanggil tim dokter forensik, memanggil ajudan, memeriksa CCTV, handphone yang saat ini belum selesai. Itu yang kemudian kami lakukan. Langkah-langkahnya tentu saja berbeda dengan langkah kepolisian. Karena kami punya metode kerja sendiri. Bahwa kemudian nantinya kemudian proses-prosesnya berjalan dengan misalnya ada yang lancar, ada yang tidak, tentu saja kami butuh partisipasi masyarakat supaya lancar. Baik, bagaimana Pak Mansur? Langkahnya berbeda dengan polisi tentu. Baik, tentunya akan sangat berbeda karena Komnas HAM memiliki metode kerja di instansi daripada Komnas HAM tidak akan sama dengan Polri karena ini sifatnya kan independen, mengungkap tentang kematian daripada almarhum kan seperti itu. Tentunya kami sangat menghormati langkah-langkah daripada pihak Komnas HAM. Saat ini yang menjadi pertanyaan publik dan juga kami, kenapa tidak inland berdasarkan keterangan yang sebelumnya? Kan jadi pertanyaan kan seperti itu. Keterangan sebelumnya dari instansi ini seperti ini, namun dipatahkan seperti ini. Jadi kebimbangan itu akan terus muncul sebelum adanya fakta berdasarkan bukti-bukti yang telah terhimpun. Dan Anda menilai itu keliru jika tidak berdasar pada keterangan sebelumnya? Tentunya apabila tidak berdasarkan fakta dan bukti akan menjadi kekeliruan, kan seperti itu. Namun kami yakin dan percaya hal ini akan terbuka secara terang benderang ketika nanti fakta dan bukti tersebut sudah terhimpun semua. Kami sangat menghargai dan menghormati independensi daripada Komnas HAM dan kami kinerja daripada Komnas HAM kami yakin ke depan akan lebih baik dalam mengungkap Kalau perkara tadi ini. yang Anda singgung soal Komnas HAM sebagai corong itu bagaimana Pak Mansur? Nah, seolah-olah sebagai corong saat ini adalah statement yang keluar sekarang bersumber daripada Komnas HAM bahwa pemeriksaan CCTV sudah diidentifikasi sekian. Nah, pertanyaannya adalah yang diidentifikasi itu kamera yang mana, dari mana ke mana, jam berapa dan pukul berapa itu kan tidak dijelaskan secara rigid. Jadi itu yang menimbulkan pertanyaan. Sedangkan dari pihak Polri pun sekarang masih menunggu daripada tim sus begitu. Oke. Mas BK, silakan jawaban. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami menerima 20 video. Ini terkait CCTV dulu ya. 20 silakan. video dari 27 titik dari tim penyidik dari Polri. Kami sudah menyampaikan kira-kira hasilnya seperti apa amatan kami. Tentu saja ini juga harus diverifikasi lagi gitu ya dengan keterangan atau disinkronisasi dengan keterangan-keterangan dari ajudan. Terus kemudian dari keterangan Pak Ferdi Sambo dengan juga keterangan dari Bu Putri. Begitu. Tetapi karena kami sudah mengamati hasil amatan itulah kemudian yang kami sampaikan. Bahwa berbeda atau tidak ya silakan saja gitu ya. Tapi yang jelas saya sendiri pribadi sampai saat ini tidak pernah membaca kronologi dari kepolisian. Tapi kalau tadi disinggung soal Komnas HAM sebagai corong dari Polri ya, bagaimana Mas BK tanggapannya? Saya nggak tahu kemudian corong yang mana, karena kemudian kami menyampaikan
data-data dan temuan awal Komnas. Termasuk juga soal keluarga. Keterangan keluarga bahwa ada luka tembak, ada luka sayat, ya kami sampaikan juga. Gitu. Masih perlu ada verifikasi kok, Mas Mansur katanya. Iya, kan Mas gitu. Mansur? Artinya kenapa Ya. perkembangan, maaf Mas. Oh baik, Abraham. silakan Mas Beka. Ya, perkembangan yang ada itu kami sampaikan. Kesimpulan finalnya nanti dulu, karena ini baru berapa tahap, masih banyak sekali tahap-tahap yang harus dilalui. Ini baru kesimpulan. Baik. Belum kesimpulan ya. Belum Baru kesimpulan. Baru soal perkembangan yang ada. Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Baik. Silakan Mas Mansur. Baik, kami sepakat terkait transparansi dan akuntabilitas. Namun tentunya yang harus disampaikan juga terang benderang berdasarkan bukti dan keterangan daripada saksi juga. Dan pertanyaan kami saat ini, apakah daripada bukti yang kami sampaikan kepada penyidik tentunya terkait bukti temuan baru seperti telepon itu sudah disampaikan kepada Komnas HAM. Adanya komunikasi terakhir antara saksi dengan almarhum. Nah, hal tersebut apakah sudah inline sehingga pihak Komnas HAM menyampaikan bahwa ternyata si almarhum masih hidup, kemudian ternyata almarhum masih ketawa-ketawa. Nah, ketawa-ketawa ini dibuktikannya dari apa gitu? Dari CCTV yang mana? Karena CCTV waktu itu katanya mati tersambar petir, kemudian ada kembali. Nah, sekarang dari rekan Komnas HAM, CCTV yang mana yang sudah teridentifikasi? Karena sampai hari ini kami juga belum menerima. Jadi ada banyak menerima temuan atau melihat. keluarga yang belum disampaikan ke Komnas HAM seperti itu, Mas Mansur. Nah, tadi katakan kan Mas Beka sudah menyambangi ke keluarga. Tentunya tahu dong daripada bukti apa atau fakta apa yang menjadi awal daripada pelaporan keluarga ataupun penasihat hukum. Ada mungkin foto, video, dan tentunya sudah disampaikan juga. Nah, ketika bukti baru ini apakah sudah menerima juga bukti baru ini yang ketua tim kami sudah sampaikan ataupun sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik, dan apakah hasil tersebut sudah teridentifikasi atau belum? Apakah sudah dapat Mas Beka tadi temuan-temuan dari keluarga? Jadi begini Mas, saya jelaskan lagi. Terkait dengan percakapan yang ada di seluler atau telepon, kami baru memeriksa 2 handphone. Karena handphone yang lain yang katanya disita, infonya disita oleh polisi, sampai saat ini belum diserahkan atau kemudian disampaikan kepada Komnas HAM. Itu yang kemudian saya sampaikan tadi, dijadwalkan minggu depan. Jadi minggu depan ini kami akan menjadwalkan, meminta keterangan orang terdekat Ferdy Sambo. Ada 1 ajudan yang belum, ada asisten rumah tangga, ada petugas kesehatan, memeriksa balistik, kemudian soal peluru, soal pistol, kemudian soal rikoset sama serbuk yang ada di tubuh Brigadir Joshua, termasuk juga memeriksa handphone, alur komunikasi yang sampai saat ini baru ada 2 handphone, belum yang lain. Itu jadi begitu. Minggu depan akan diperiksa bagaimana termasuk soal percakapan. Terakhir ya, karena kita durasi terbatas juga, Pak Mansur, apa saja catatan Anda dan harapan ke depan tentu karena penyidikan masih terus bergulir, Pak Mansur, singkat. Baik, harapan dari kami tentunya Komnas HAM tetap independen pada porsinya dan untuk mengungkap siapa yang menjadi pelaku daripada kejadian ini dan siapa pelaku ataupun tersangkanya, kan sampai hari ini belum ada siapa yang menjadi tersangka. Dari Komnas HAM bagaimana Mas Beka menjawab Ya. banyaknya pertanyaan publik terakhir singkat saja? Ya, yang pertama tentu saja kami berkomitmen tetap independen, transparan, dan akuntabel. Soal siapa tersangka itu ada di proses hukum yang sedang dijalankan oleh kepolisian. Komnas HAM memastikan juga tetap memantau proses hukum yang ada, sembari kemudian menyelidiki fakta-fakta peristiwa yang terjadi sampai kemudian Brigadir J terbunuh. Dan nantinya hasilnya disampaikan ke publik, dijadikan rekomendasi yang diberikan kepada Presiden, Kapolri sebagai alat kontrol terhadap proses hukum
yang dijalani oleh kepolisian. Saya Baik, kira itu. kita akan tunggu nanti bagaimana tahapan yang dilalui oleh Komnas HAM dan juga tim khusus dalam mengungkap kasus ini. Terima kasih sekali lagi Mas BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, dan juga Mansur Febrian, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, telah bergabung dalam program Kompas Petang hari ini. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Ya. Terima kasih Ibrahim.